Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dan anggota kelompok saya Yunita Rahmadani, Delpi Istihad Silaika dan Indri Yulanda Putri. Langsung saja kepada materi 1, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna menggambarkan situasi di mana penjual atau pedagang dalam suatu pasar lebih sedikit dibandingkan pembeli. Penjual berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya merekalah yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah yang terbatas. Adanya hal jumlah penjual yang lebih banyak menjadikan penentuan harga produk di pasar terjadi ketidakseimbangan. Berikut ciri-ciri dari pasar tidak sempurna. Yang pertama, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli mempengaruhi kondisi pasar. Dalam kondisi pasar tidak sempurna, pasar hanya terdiri dari satu atau beberapa penjual yang lebih sedikit dari pembeli. Ketidakseimbangan ini menyebabkan penjual lebih berkuasa di pasar. Yang kedua, penjual menentukan harga. Karena penjual lebih berkuasa dibandingkan pembeli dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar, penjual bebas dan mendominasi dalam penentuan harga. Kebebasan dan dominasi memungkinkan perusahaan memperoleh profit yang jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang minim dalam penjualan barang di pasar. Yang ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Industri dalam pasar tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karena hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu, maka sulit bagi penjual lain untuk masuk dan memulai bisnis dalam pasar. Ini berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna, yang dimana penjual bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Tidak adanya kebebasan untuk memasuki pasar menjadikan ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama menjadi lebih sedikit atau bahkan sulit dicari. Jadi, untuk mendapatkan produk atau barang yang bersangkutan, penjual harus membeli dari penjual yang hanya menjual produk tersebut. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar pesaing tidak sempurna. 1. Barang yang dijual biasanya merupakan barang yang memiliki kualitas unggulan dan susah mencari penggantinya. Namun, walaupun seperti itu, barang dari pasar pesaing tidak sempurna ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 2. Keuntungan yang didapat oleh pelaku monopoli ini cenderung lebih besar dibanding pasar persaingan sempurna. 3. Produk yang dibutuhkan masyarakat atau yang menguasai hajat hidup orang banyak biasanya diatur oleh pemerintah. 4. Monopoli yang bersifat alamiah mampu menjadikan harga produk lebih murah. 5. Perusahaan dapat berkembang dengan cepat karena tidak adanya kompetitor. Kekurangan pasar saing tidak sempurna. Permainan harga. 1. Permainan harga karena pasar hanya didominasi oleh pihak tertentu dan jumlah penjualnya sedikit. Besar kemungkinan terjadi permainan harga. Permainan harga makin lama dapat merugikan konsumen. Ketidakmampuan konsumen dalam memahami kisaran harga yang seharusnya diterapkan karena minim pembanding juga menjadi faktor terjadinya permainan harga. 2. Sedikit alternatif. Konsumen dihadapi oleh ketidakberadaan alternatif produk pengganti dengan manfaat dan fungsi yang sama. Tidak ada pilihan lain selain membeli produk dan penjual yang menguasai pasar. 3. Diskriminasi harga. Tidak hanya permainan pasar, penjual dapat melakukan diskriminasi harga. Penjual dapat mematok harga yang jauh lebih mahal untuk kelompok pembeli yang berbeda atas produk yang sama. 4. Eksploitasi konsumen. Jumlah penjual yang mendominasi para dibandingkan pembeli membuat pasar riskan terjadi eksploitasi konsumen. Imbas dari eksploitasi konsumen yang tidak bisa bertindak mengambil alih untuk menyeimbangkan pasar. Sekian. Contoh pasar persaingan tidak sempurna. Pasar saham merupakan salah satu contoh pasar persaingan tidak sempurna, sebab harga saham bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemodal yang membeli saham dalam jumlah besar, serta faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang tertentu yang memiliki akses informasi lebih cepat dari investor lainnya, membuat pasar saham tergolong dalam pasar persaingan tidak sempurna. Materi selanjutnya ada jenis-jenis pasar
persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja menjual produk yang tidak memiliki pengganti sehingga bisa dikatakan tidak ada yang menyaingi. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tetapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Jumlah penjualnya tidak terbatas dan dapat dimasuki oleh kompetitor baru. Yang keempat adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dan Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual. Di pasar ini, harga produk memungkinkan untuk disesuaikan dengan keinginan pembeli. Selain itu, kualitas produk juga terjamin sebab penjual berusaha sebaik mungkin agar tidak kalah dengan penjual lain. Yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Pasar ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Rata-rata barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memperoleh manfaatnya. Di pasar ini, harga produk cenderung stabil dan lebih ditentukan oleh pembeli. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.